Part terakhir dari real life nih. Pasti kalian ingin tahu kan, ada apa sih dengan masa lalunya Keizaki sampai dia mengalami hidup berat di umur 27 dan bagaimana hasil akhir dari eksperimen Keizaki? Ya udah deh, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia real life. Scene diawali di sekolah. Keizaki menghampiri Ryo untuk berbicara berdua di taman. Di sana, Keizaki meminta Ryo memberinya pil dewasa. Ryo tentu saja terkejut karena berarti hari ini Keizaki memutuskan untuk menyerah. Tapi untungnya, Keizaki memberitahu bahwa dia tidak akan mengundurkan diri, melainkan ingin mengunjungi makam seniornya. Keizaki tidak mungkin pergi ke sana dengan penampilan anak SMA. Mendengar hal itu, Ryo tentu saja merasa lega. Dengan senang hati, Ryo akan memberi pil dewasa dan kali ini, Ryo akan menemani Keizaki pergi ke sana. Hal itu dilakukan untuk mengawasi Keizaki, karena setahun yang lalu saat menyelidiki Keizaki, Ryo melihat Keizaki terdiam di depan makam seniornya berjam-jam, dan itu cukup mengkhawatirkan. Takutnya Keizaki akan menyusul seniornya. Keesokan harinya, sepulang sekolah Ryo pun datang ke apartemen Keizaki sambil membawa 2 pil dewasa. Karena efek sampingnya mengantuk luar biasa, mereka akan tertidur selama 1 jam sebelum kembali ke usia semula. Singkat cerita, Keizaki membangunkan Ryo dan mereka akan segera bersiap menuju tempat pemakaman. Sesampainya di makam, Keizaki meminta waktu sejenak untuk berkomunikasi dengan seniornya. Di sanalah akhirnya Keizaki mengingat dengan jelas kenapa seniornya bisa berakhir seperti ini. Seniornya ini bernama Saiki Michiru. Michiru ini adalah mentor Keizaki dan dia memiliki jiwa pekerja keras dan baik hati. Michiru membimbing dan menyemangati Keizaki kapanpun juga. Hanya Michiru yang membuatnya bertahan di perusahaan ini, walaupun gaji pas-pasan. Tapi pada suatu hari, Michiru mengalami cobaan dari rekan kerjanya yang membuatnya dirugikan. Ada seseorang yang menyabotase pekerjaan Michiru, sehingga kali ini kinerjanya tidak bagus. Keizaki yang sangat dekat dengan Michiru, meminta Michiru untuk melawan. Tapi kali ini entah mengapa, Michiru meminta Keizaki fokus saja dengan dirinya sendiri dan jangan menghiraukannya. Awalnya Keizaki menuruti permintaan Michiru untuk diam. Tapi karena sering mendengar gosip di sekitar kantor tentang Michiru, Keizaki mencoba membela seniornya itu. Akan tetapi Keizaki tidak menebak dampak setelahnya. Yang terlihat kuat ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Michiru memutuskan mengakhiri hidupnya di kantor itu. Kejadian hari itu sayangnya tidak dianggap serius oleh perusahaan dan menganggap bahwa itu bentuk sayangnya Michiru ke perusahaan sampai-sampai hidupnya ingin berakhir di sini. Mereka malah kembali bekerja seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan hal itu membuat Keizaki muak. Di hari itu juga Keizaki memutuskan mengundurkan diri. Bosnya tentu saja tidak keberatan kehilangan pekerja seperti Keizaki yang baru bekerja 3 bulan. Yang ada, Keizaki akan ditolak dimanapun. Dan benar saja, sejak hari itu lamaran demi lamaran, interview demi interview, hasilnya selalu gagal. Di makam inilah, Keizaki selalu merasakan penyesalan yang mendalam. Seandainya dia bertahan sekejap, mungkin hidupnya tidak seperti ini. Saat sedang fokus menyesali hidupnya, Ryo menyadarkan Keizaki bahwa dia di sini sudah cukup lama. Akhirnya Keizaki pun memutuskan untuk pulang. Saat sedang melangkah turun, Keizaki dipanggil 2 orang asing yang ternyata mereka adalah pegawai yang bekerja di perusahaan Keizaki dulu. Mereka masuk 1 tahun setelah kepergian Keizaki. Mereka ini mengenal Keizaki karena sampai saat ini cerita Michiru dan Keizaki masih tersebar di mana-mana. Para junior merasa kagum dengan keberanian Keizaki keluar dari perusahaan karena nyatanya sampai sekarang perusahaan masih buruk. Banyak hal yang tidak benar terjadi di perusahaan itu. Bagi mereka, Keizaki adalah pahlawan yang mau mewakili suara orang-orang seperti mereka. Sebenarnya, mereka ingin keluar juga, tapi mereka tidak seberani Keizaki. Karena jika keluar, mereka masih bimbang bagaimana kehidupan mereka kelak. Mereka pun menanyakan tentang kehidupan Keizaki yang sekarang. Awalnya Keizaki terdiam, tapi pada akhirnya dia memberanikan diri, menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kali ini Keizaki tidak menutupi keadaannya. Dia dengan jujur tentang proses sulitnya mencari kerja dan bagaimana hidupnya berakhir di pekerjaan paruh waktu. Karena sampai saat ini, Keizaki tidak berani masuk dunia perkantoran lagi. Meskipun begitu, Keizaki tidak menyesal sama sekali keluar dari perusahaan itu. Karena jika tidak keluar dari perusahaan itu, mungkin Keizaki tidak akan bertemu dengan orang-orang yang dia temui sekarang, yang pelajaran hidup. Mendengar semua penjelasan dari Keizaki, para junior ini tetap kagum kepada Keizaki dan berterima kasih sudah melakukan langkah yang benar. Di perjalanan pulang, Ryo bangga melihat Keizaki yang menerima takdirnya dan menghilangkan rasa penyesalan dengan berkata jujur kepada juniornya, tidak seperti sebelumnya yang selalu menyembunyikan identitas aslinya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba muncul pesan dari Onoya.
Ternyata dua orang junior ini menerima info tentang Keizaki dari Onoya yang berpura-pura sebagai pegawai di sana. Sebelumnya Ryo memang meminta Onoya mengawasi dua orang itu karena hanya mereka yang mengunjungi makam Michiru selain Keizaki. Berkat bantuan Ryo dan Onoya, Keizaki berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Ohayou gozaimasu. Keesokan harinya, Keizaki disapa oleh Hishiro. Biasanya dia tidak pernah menyapa duluan. Ini sebuah kemajuan. Saat mereka sedang berjalan menuju sekolah, tiba-tiba datang Onoya yang langsung menggandeng Keizaki. Hishiro melihat hal itu dan tak kenapa dia merasa panas di hatinya. Di belakang sana Ryo berlari dengan kencang menarik Onoya agar tidak ikut campur di antara Keizaki dan Hishiro. Mereka berdua pun kembali jalan berdua. Keizaki menyadari ikat rambut Hishiro baru, dan ternyata ikat rambut ini pemberian dari Karyu dan Honoka. Lalu di kelas, Keizaki sangat senang karena esok sudah liburan musim panas. Oga pun menyadarkan Keizaki agar jangan terlalu senang dan santai, karena nyatanya anak yang remedial masih harus menyelesaikan tugasnya walau sedang liburan musim panas. Tapi tenang, karena Oga akan menemaninya. Oga akan ikut latihan tes masuk universitas yang ternyata universitas yang akan dipilih Oga adalah Aoba. Itu sih masih sebuah pilihan. Mendengar hal itu, Karyu cukup senang karena berarti mereka akan kembali bersama. Di depan sana, Amatsu memanggil Oga dan Hishiro untuk mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras menjadi ketua kelas selama semester 1. Saat Oga dan Hishiro menyerahkan pin silver, entah mengapa Keizaki merasa iri dengan kelanjutan hidup mereka ke depannya yang akan masuk dunia kuliah, sedangkan dirinya akan kembali menjadi pria dewasa 27 tahun. Di malam harinya, Onoya, Ryo, dan Keizaki merayakan bebasnya mereka dari kegiatan sekolah, kecuali Keizaki sih. Ryo meminta Keizaki ke depannya memberitahu kemanapun dia pergi, karena Keizaki masih harus berada di bawah pengawasannya. Kegiatan sekolah, Ryo tidak terlalu khawatir, karena Ryo dan Onoya akan ikut sekolah musim panas. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Onoya teringat Oga yang sampai saat ini tidak peka dengan perasaan Karyu. Onoya dan Keizaki merasa kesal kenapa Oga sangat polos. Mereka berdua berencana menjodohkan Oga dan Karyu. Mendengar hal itu, Ryo sedikit tidak setuju karena mereka tidak tahu kan bagaimana perasaan Oga kepada Karyu. Ryo pun melemparkan pertanyaan serupa kepada Keizaki. Apakah dia sekarang ada seseorang yang ingin diajak kencan? Karena inilah kesempatannya, bisa berpacaran dengan anak SMA. Lagian mereka kan akan melupakan Keizaki, tidak ada salahnya mencoba. Keizaki hanya terdiam karena dia pun sedang bimbang dengan keadaan ini. Keesokan harinya, di jam istirahat Oga mengunjungi Keizaki, karena ruangan mereka saat ini berbeda. Di saat mereka makan bersama, sambil makan Keizaki teringat dengan kalimat Ryo untuk menanyakan perasaan Oga akhir-akhir ini. Keizaki menanyakan apakah Oga sedang suka kepada seseorang. Seseorang yang ingin selalu dekat dengan Oga. Bahkan Oga ingin menggenggam tangannya, bahkan sampai ingin menciumnya. Oga tentu saja terkejut kenapa Keizaki menanyakan hal itu. Tapi sebenarnya, di dalam lubuk hati Oga, saat ditanya Keizaki malah muncul bayangan Karyu. Akan tetapi di sini Oga masih bimbang apakah dia suka Karyu atau tidak. Oga pun menjawab bahwa dia sampai saat ini tidak memikirkan siapapun. Mendengar itu, Keizaki memberi saran kepada Oga agar mengutarakan perasaannya kepada seseorang karena ini adalah tahun terakhir mereka di SMA. Setelah makan siang, Oga pun kembali masuk kelas. Di sana dia kembali teringat dengan semua kalimat Keizaki dan itu cukup membuatnya tidak konsentrasi sama sekali. Sepulang sekolah, Keizaki dan Oga pulang bersama. Di sana Oga tidak sengaja melihat Karyu mengobrol dengan seorang pria. Mereka mengintip di sebuah lubang dan di sana Keizaki malah terkejut luar biasa. Karena ternyata pria yang bersama Karyu adalah junior yang dia temui di pemakaman. Oga merasa tidak nyaman melihat Karyu dengan seseorang. Bahkan, ketika Karyu tidak sengaja akan terjatuh, pria itu menahannya. Dari sanalah Oga bertindak dan memutuskan menghampiri Karyu, sedangkan Keizaki bersembunyi saja. Karyu terkejut melihat ada Oga di sana, dan si pria ini akhirnya menjelaskan bahwa dia sedang menawarkan tumpangan kepada Karyu karena Karyu sedang demam. Tapi untungnya bertemu Oga di sini, karena sejak tadi Karyu diajak naik mobil tidak mau. Ya mungkin karena aneh saja naik mobil dengan orang asing. Pria ini pun meminta Oga mengantarkan pulang karena takutnya Karyu pingsan di tengah jalan. Arigatou gozaimashita. Setelah pria itu pergi, Oga menerima pesan dari Keizaki yang memberitahu kalau dia pulang duluan dan meminta Oga mengantar Karyu. Mengingat banyak yang menitipkan Karyu kepadanya, akhirnya Oga mengantarkan Karyu pulang. Sepanjang perjalanan, Oga meresapi tentang apa yang dirasakannya kepada Karyu. Karena saat ini ada 2 poin yang mirip seperti apa yang dikatakan Keizaki. Oga tidak ingin melihat Karyu bersama orang lain dan ingin menggenggam tangan Karyu. Di malam hari, Keizaki jadi kepikiran tentang kalimat Ryo untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Salah satunya menyatakan cinta kepada seorang gadis.
Saat sedang melamun, tiba-tiba muncul pesan dari Oga yang pada akhirnya mengaku bahwa dia menyukai Karyu. Kaizaki sangat senang dan di sekolah mereka akhirnya mencari cara untuk menyatakan cinta. Kaizaki punya ide brilian, meminta Oga mengajak Karyu saja ke festival kembang api dan di sanalah Oga menyatakan cinta. Hishiro, Onoya, dan Ryo pun setuju, entah sejak kapan mereka datang. Karena terlanjur terdengar, Oga pada akhirnya meminta pendapat mereka satu persatu. Tapi tidak ada masukan yang benar, yang malah membuat perdebatan di antara mereka. Oga pun akhirnya mengambil ide milik Kaizaki, yaitu mengajak Karyu ke festival kembang api dan akan menyatakan perasaannya di sana. Hari festival kembang api pun tiba. Hishiro sangat semangat menyambut hari ini karena inilah kali pertama dia mengikuti festival kembang api dengan teman-temannya. Saat sedang menatap kimono, tiba-tiba muncul pesan dari room chat Hishiro, Karyu, dan Honoka. Karyu mengirimkan pesan bahwa dia berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Oga. Karena inilah tahun terakhir di SMA dan dia takut jika mereka akan berpisah di universitas. Sehingga Karyu meminta kepada Hishiro dan Honoka untuk memberi mereka ruang berduaan di festival. Keputusannya ini diambil karena Karyu tidak ingin menyesal seumur hidup, setidaknya dia ingin mencoba. Malam pun tiba dan semuanya sudah berkumpul di gerbang masuk festival. Hishiro terlihat sangat gugup karena ini adalah kali pertamanya di festival dan ternyata banyak orang. Seperti biasa, Kaizaki dijalili terus Onoya sehingga dia tidak bisa berkutik, sedangkan di belakang sana Hishiro merasakan pusing karena banyak orang. Ryo yang ada di sampingnya menawarkan diri menjadi gandengan Hishiro, takutnya Hishiro terjatuh. Dengan senang hati, Hishiro mengiyakan karena dia benar-benar pusing. Kaizaki yang ada di depan tidak sengaja melihat hal itu dan dia sedikit cemburu. Sedangkan di tempat lain, Karyu dan Oga akhirnya diberikan ruang berduaan walaupun bukan waktu yang tepat. Mereka sama-sama terkejut, tahu-tahu ditinggal berduaan begitu saja. Dengan terpaksa, Oga pun mencari bahan obrolan sambil melihat pemandangan. Di tengah kegugupan yang ada, Oga akhirnya memberanikan diri mengatakan perasaannya dan itu cukup membuat Karyu terkejut. Bagaimana bisa Oga merasakan hal yang sama? Dengan tersipu malu, Karyu pun ikut mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai Oga sejak kelas 1. Mendengar hal itu, Oga meminta maaf karena selama ini tidak peka. Dia baru merasakannya ketika Kaizaki menyadarkan Oga. Jika bukan karena Kaizaki, mungkin Oga akan lempeng-lempeng saja. Saat mereka sedang mengobrol, tidak sengaja salah satu pengunjung menyenggol Karyu dan hampir membuatnya terjatuh. Untungnya Oga segera menarik Karyu. Di saat inilah, untuk pertama kali mereka berdua saling berpegangan tangan. Kembali kepada Kaizaki, Onoya, Hishiro, dan Ryo. Mereka sedang main permainan lempar gelang. Saat Hishiro dan Onoya sibuk bermain, di belakang sana Kaizaki meminta Ryo membawa Onoya yang terus menempel dengannya. Menurut Kaizaki itu sangat tidak nyaman. Mendengar hal itu, Ryo tertawa, mencoba menyadarkan Kaizaki bahwa yang mengganggunya bukan Onoya, tapi hati Kaizaki yang tidak suka melihat Hishiro dengan Ryo. Ryo pun kembali mengingatkan kepada Kaizaki untuk membawa kesempatan malam ini. Tapi Kaizaki tetap dengan pendiriannya untuk tidak jatuh cinta dengan anak SMA. Karena Kaizaki sangat keras kepala, akhirnya Onoya dan Ryo diam-diam membiarkan Kaizaki dan Hishiro berduaan. Acara pelepasan kembang api akan segera dimulai dan di saat itulah Kaizaki sadar bahwa dia dicomblangkan oleh Ryo dan Onoya. Dengan terpaksa Kaizaki melihat kembang api berduaan dengan Hishiro. Sambil menunggu kembang api, Hishiro tiba-tiba mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kaizaki karena berkatnya lah Hishiro kini mempunyai teman. Hal itu terpicu karena Hishiro merasa dikalahkan oleh orang yang baru datang 4 bulan yang lalu, tapi sudah punya teman yang sangat banyak. Hishiro sangat senang bisa bertemu dengan Kaizaki. Di tengah obrolan mereka berdua, kembang api sudah dilepaskan satu persatu. Mereka berdua sangat senang melihat keindahan kembang api itu. Tapi di sisi lain, menurut Kaizaki, kembang api memang indah. Tapi, kesedihan akan muncul ketika kembang api itu hilang. Mendengar kalimat itu, Hishiro tiba-tiba memutar kembali kenangan dengan teman-temannya, sampai pada akhirnya terjawab sudah, kalau si subjek pertama penelitian ini adalah Hishiro. Di dalam hati Hishiro jadi sedih juga, memikirkan bahwa dia akan dilupakan teman-temannya, termasuk oleh Kaizaki. Saking mereka berdua memang tidak tahu kalau mereka adalah subjek eksperimen yang sama. Setelah menikmati pemandangan kembang api, akhirnya Kaizaki, Hishiro, Oga, dan Karyu bergabung dengan teman-temannya yang lain. Mereka saling mengucapkan selamat atas hubungan baru yang dijalin Oga dan Karyu ke depannya. Malam ini berakhir dengan sangat-sangat menyenangkan. Saat mereka akan pulang, Ryo meminta Kaizaki mengantarkan Hishiro karena arah mereka kan sama. Sampai titik ini, Ryo dan Onoya tidak menyerah menjodohkan Kaizaki. Dengan terpaksa, akhirnya mereka berdua pulang bersama. Di perjalanan, Hishiro kembali merasakan pusing lagi karena banyak orang di sekitarnya. Kaizaki pun mengajak Hishiro istirahat dulu di taman. Di sana, Hishiro kembali membahas betapa bahagia melihat kebersamaan Karyu dan Oga.
Awalnya Hishiro aneh dengan keputusan Karyu menyatakan cinta. Menurutnya untuk apa menyatakan cinta jika pada akhirnya mereka akan berpisah. Tapi setelah melihat mereka berdua bersama, pendapat Hishiro berubah. Setidaknya kesempatan ini jangan disia-siakan. Jangan memikirkan ke depan akan seperti apa. Hanya lakukan saja apa yang kita mau. Mendengar itu, Kaizaki kembali bimbang apakah dia harus menyatakan perasaannya atau tidak kepada Hishiro. Karena selama ini dia merasakan getaran. Tapi saat tangannya mendekati wajah Hishiro, Kaizaki menahannya lagi dan dia hanya memberi semangat kepada Hishiro agar mau terus berjuang mencari teman. Baik Kaizaki dan Hishiro, mereka sekarang sama-sama menahan perasaan cinta karena mereka takut ketika eksperimen selesai mereka akan melupakan semua yang terjadi. Semua akan sia-sia. Terutama Kaizaki berat rasanya untuk mengungkapkan karena di waktu yang bersamaan Kaizaki merasa Hishiro adalah adik perempuannya. Dan pada akhirnya malam ini berakhir biasa saja antara Kaizaki dan Hishiro. Ryo dan Onoya yang menjadi ponsel Kaizaki sangat geram. Kenapa Kaizaki bisa menahan perasaannya begitu saja? Tapi di sisi lain, Ryo senang karena kali ini ada laporan penting untuk kemajuan Kaizaki. Di eksperimen ini berhasil membuat Kaizaki menjadi orang yang berperan dalam perubahan hidup seseorang. Rasa ingin tahu dan ikut campurnya lah yang berhasil membawanya sampai ke titik ini. Dari kemajuan yang berarti membuktikan bahwa eksperimen real life Kaizaki berjalan dengan lancar. Dan cerita pun selesai. Indah sekali ya endingnya, walaupun kita gemas aja melihat Kaizaki dan Hishiro yang nggak menyatakan cinta apapun. Padahal mereka kan orang dewasa dua-duanya. Kadang cinta serumit itu ya. Kalian kecewa dengan endingnya? Tenang, jangan risau karena Real Life bakal ada final chapternya yang berjudul Real Life Kanketsu Hen. Berisikan 4 episode dan bakal aku rekapin di satu video aja, jadi kalian gak usah nunggu lama. Makasih ya yang udah setia nonton sampai di part ini. Kita ketemu lagi di Real Life final chapter. Jamatane, arigato gozaimasu.